kalau tadi kita udah olah murbei yang warnanya masih muda ini nih. Cocok banget dicampur dengan ikan goreng. Tapi kalau sekarang kita bakal ngolah murbei yang warnanya udah hitam kayak gini nih. Wah, kira-kira jadi makanan apa ya? Tentunya yang enak dong. Manis. Bu, damen apa, Bu? Nah, kene Mas. Enggak, aku sih tambah. Oke. Pokoknya bikin enak-enak usah. Siap-siap. Bantu apa nih? Nah, kalau buah murbei diolah jadi campuran kue talam, udah kebayang dong rasanya gimana? Kue talam adalah sejenis kudapan tradisional yang mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Kue yang termasuk dalam kategori kue basah ini sering disebut juga dengan kue lumpur. Biasanya menggunakan berbagai jenis tepung-tepungan yang dicampur dengan santan. Tapi kalau ini sedikit beda ya, karena kue talamnya akan menggunakan porang sebagai bahan utamanya dan telur sebagai tambahannya. Udah pada tahu dong apa itu porang? Itu loh, salah satu umbi-umbian yang sedang naik daun beberapa tahun terakhir karena memiliki nilai jual yang cukup tinggi saat diekspor. Umbi yang bisa digunakan sebagai cadangan makanan ini memiliki kandungan racun yang cukup tinggi. Kandungan oksalat pada porang bisa menyebabkan gatal hingga memberikan sensasi rasa seperti terbakar. Tapi tenang, warga sini punya cara untuk mengatasinya. Nah, jadi ada cara nih buat ngalahin gatel dari porang ini, yaitu dicuci dan dikasih garam krosok. Ya, Bu ya? Ya, kerosok. Yuk, mboten gatel, Bu. Ya. Jadi nggak usah takut yuk. Kalau tangan udah terlanjur gatal, bisa juga dicuci dengan alkohol kok. Oh iya, telur yang digunakan hanya bagian kuningnya, biar tekstur kue talam nantinya jadi lebih lembut. Selain telur, bahan tambahan lainnya adalah santan. Makanya, harus semangat iki mbak, marut kelapa nih. Sebelum diolah jadi kue talam, porang harus dikukus lebih dulu, biar lebih empuk dan bisa dengan mudah dihancurkan dan dibuat jadi adonan. Kalau sudah dikupas dan dipotong dadu, nggak perlu waktu lama untuk mengukus. Paling sekitar 15 menit yo, porang ini sudah bisa empuk. Sip, wis empuk iki Bu. Aku tumbuk dulu yo. Tuh, kalau sudah dikukus, ditumbuknya jadi gampang yo. Lebih cepat hancur. Oh iya, porang yang sudah dikukus begini sebenarnya bisa langsung dimakan loh. Kok tangane meneh kowe? Tak suwi. Harum tenan, Bu. Iki aja pangani terus. Iki wis entek. Kuwi wis entek kok. Ya wis nambahi lho. Tangani wae kan mau. Tenang, gak bakal habis kok mbak. Nih, masih banyak toh buat bikin kue talamnya. Adonan kue talam kali ini menggunakan campuran santan, campuran sedikit tepung terigu dan tepung beras, gula pasir, dan kuning telurnya. Kalau sudah jadi, campurkan porang yang sudah dihaluskan tadi. Oh iya, jangan lupa campurkan juga buah murbei yang matang, yang memiliki rasa dan warna yang sangat kuat. Sip, langsung dicetak ya. Ojo lali, olesi dulu dengan sedikit minyak, biar nggak lengket. Nah, tahap akhir iki. Langsung kita kukus kue talam murbeinya sampai matang. Karena menggunakan bahan dasar porang, jadi kue talamnya tidak terlalu mengembang yo. Beda dengan kue talam pada umumnya. Gak perlu terlalu lama, karena porangnya sudah matang. Hanya butuh waktu sekitar 15 menit, kue talam murbei siap dihidangkan.
Porang sangat mirip dengan suwek dan berbagai umbi sejenisnya. Bedanya adalah dari tekstur dan aftertaste yang ditimbulkan. Jadi tekstur dari kue talam itu masin, apalagi ditambah dengan isian murbei tadi ya Bu ya. Ya, Jadi tambah seger-seger nih. Asamnya dapat banget ya, tapi khas banget loh Mbak. enak. Habiskan Enak yuk Bu. pokoknya. Oke. Habiskan. Aku ya. Iya. Kalau bisa mengolahnya, porang ini bisa digunakan sebagai bahan tepung alternatif ya. Karena kaya akan glukoman yang bisa berfungsi sebagai pengental alami. Alam memberikan banyak manfaat ya.